Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin jamaah di mana saja Anda berada. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, kemudian diberikan rezeki yang berlimpah ruah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat-sahabat nasihat di mana saja Anda berada, pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial yang bernama Habib Maulana Muzakir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana, sehat kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sesuai seperti apa yang sahabat Nasih lihat, sehat walafiat, barakallah. Biasa bawaan menghadapi Ramadan, sehat benar, siap kita. Amin. Berarti tanpa ada hambatan sedikit pun ya, sehat ya. Kalau dikatakan nggak ada hambatan, ada hambatannya tadi. Hambatannya macet tadi, wih, nggak biasa-biasanya macet. Saking apanya, euforia dalam menyambut bulan suci Ramadan itu, masya Allah, masyarakat ini benar-benar memang antusias ya, masih murni Islamnya, subhanallah itu. Jadi ada hambatan, walaupun nggak sebegitu signifikan atau sebegitu parah ya hambatannya, real biasa ya, ada. Cuman sampai alhamdulillah sampai tujuan di Majelis Ta'lim Al-Ghaus ini selamat, barokah dan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat nasihat di mana saja Anda berada, dan kita akan berbincang-bincang tentang menyambut bulan suci Ramadan. Bagaimana tanggapan tentang Habib Maulana Muzakir tentang menyambut bulan suci Ramadan? Apa pahalanya dan apa keunikan daripada menyambut bulan suci Ramadan itu? Tafadhol. Wah, ini beneran ini ya, pahala keunikan. Ya pahala ya keunikan. Sebenarnya kalau para follower itu aktif baik di majelis An-Nizam, atau yang suka ngebuka-buka YouTube, udah pasti dong ya tahu fadol atau keutamaan di mana yang bisa diidentifikasikan itu pahala atau keunikan dibanding bulan-bulan lain gitu ya, maksudnya kan dibanding bulan-bulan lain. Benar-benar sangat beda ya. Nah, para sahabat-sahabat nasihat sekalian yang dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, saya sebenarnya hanya mengingatkan lagi, walaupun saya yakin para penonton semua udah pada tahu ya keutamaan. Kita lihat dulu dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah ya, ada 4 bulan yang agung. Salah satu yang dari 4 bulan ini ada yaitu bulan Ramadan. Nah, tadi itu kita ngaji tadi sempat saya dengar juga. Nah, itu memang begitu dalam hadis Rasulullah SAW, "Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadu 'alan niran." Siapa-siapa yang gembira saja dengan datangnya bulan Ramadan, itu haram jasadnya masuk neraka. Keunikan yang pertama. Itu artinya dari mulai ngadepin aja, belum masuk ini, belum masuk bulan Ramadan, ngadepin aja kita gembira dengan berbagai macam kita ciptakan momen ekspresi kita dalam menghadapi bulan Ramadan yang begitu banyak keunikan dan fadl, keutamaan pahalanya, itu haram jasad kita masuk neraka. Luar biasa. Yang kedua, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Ada yang mengatakan di sini lemah. Yang penting kita maknawiyah saja. Ada edukasi di dalamnya. Barang siapa man shoma berpuasa di bulan Ramadan dengan iman yang benar-benar lillah karena Allah, bukan karena hal apapun, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tahun yang telah lewat. Coba itu dipikir. Amin. Udah kita ini banyak dosa yang disengaja atau tidak disengaja, bukan kan gitu. Allah itu sayang. Disiapinlah tuh bulan godongan nih di bulan Ramadan. Siapinnya apa? Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183?
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam tuh. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Gitu ya. Iya. Enggak apa-apa dijelasin gitu ya. Iya. Kan pengen tahu Iya. uniknya. Siap ya. Iya, Jatah siap. kita ini. Oke, kita lanjut lagi. Nah, wahai orang-orang yang beriman, tuh, berarti orang yang benar-benar percaya hari akhir, percaya dengan gaib, ya kan? Percaya dengan ketentuan Allah, kan gitu. Diwajibkan atas, berarti kalimat diwajib ini udah harus tuh. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, karena konteksnya adalah bulan Ramadan, puasa Ramadan. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan ini agar apa? Itu kok harus puasa Ramadan? Karena itu juga telah diwajibkan juga atas orang-orang sebelum kamu, sebelum kita. Berarti dulu juga udah diwajibkan. Berarti Allah punya tujuan dong. Harus punya sasaran bidik, punya maksud Allah di situ. Apa maksudnya? La'allakum tattaqun. Menjadi orang yang bertakwa. Lah emang kalau jadi orang yang bertakwa, enaknya apa kan begitu? Di dalam surat At-Talaq ayat 25, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Ke sana. Barang siapa menjadi orang yang bertakwa, tunduk dan patuh atas perintah Allah, maka diangkat kesulitan-kesulitannya, dan kemudian Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka datangnya, sehingga karena tak disangka-sangka datangnya si rezeki itu jarang kita bersyukur tuh, padahal itu sudah hakikatnya dari Allah. Nah, di tempat dulu kita di bulan Ramadan ini supaya menjadi orang yang bertakwa. Artinya apa? Islam ini sudah disiapkan untuk khalifah fil ardi, manusia ini supaya selamat dunia akhirat. Karena kampung yang kekal nanti itu kampung akhirat, kudulur. Ini saudara-saudaraku sekalian. Nah, kemudian apa sih yang ada di dalam bulan Ramadan? Ada 30 hari di situ, ya kan? 10 hari pertama dinamakan Yaumir Rahmah. Hari-hari di mana turunnya rahmat oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Supaya apa? Disiapkan badan kita, disiapkan wadah kita, tempat kita untuk menerima apa? Di 10 hari yang kedua, yaitu Yaumul Maghfirah. Hari pengampunan. Di situ tuh. Mumpung kita mau jadi orang yang militan, mau jadi orang yang kita benar-benar manusia, baru yang lulus itu kita ke 10 hari yang ketiga, itu Aitkum minan niron, dijauhkan dari api neraka. Kalau 30 hari ini lulus, maka kita akan merayakan namanya Idul Fitri. Tuh, gembira karena jiwa kita kembali suci dan bersih. Mati. Nah, saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah, puasa juga harus kita teliti juga. Walaupun kualitas kita sudah bagus untuk tahun ini, untuk tahun kemarin ya, kalau bisa kita harus mengetahui juga bahwa tingkatan puasa itu ada 3. As-shaumil awam, as-shaumil khawas, as-shaumil khawasul khawas. As-shaumil awam kita sudah sering ngaji, sudah sering dengar atau baca, atau enggak sekelebatan enggak sengaja. Puasanya orang awam, banyak orang yang berpuasa menahan nafsu tapi nggak dapat apa-apa. Dapatnya apa jadinya? Lapar sama haus. Yang dipikirin tidur aja tidur, nggak mikirin baca Quran, nggak mikirin ngejaga mulut, nggak ngerikin langkah meningkatkan ketakwaan kita, amal soleh kita, ya kan? Itu puasanya orang awam, nggak dapat apa-apa, lapar sama haus. Cirinya apa? Cirinya nih ya, jam 11 aja udah ngumpulin makanan, nanti buka pakai apa ya? Tuh awalnya gitu tuh. Nggak mikirin amal apa nih untuk bulan Ramadan ini. Sebab ini setahun sekali datangnya. Terus kemudian nanti sahur di mana ya? Sahur pakai apa tuh? Nah, orang-orang puasa yang seperti ini akan disortir sama Allah. Biasanya tetap aja ngerasain neraka dulu. Tuh. Emang Ustaz nggak ngerasain juga? Cuman klasifikasinya beda. Yang kedua, as-shaumil khawas, puasanya orang khusus. Puasanya orang khusus ini tidak lagi dia memikirkan makan dan minum, dia pikirkan bukanya pakai apa, sahurnya kapan di mana atau pakai apa, tapi yang dia pikirkan bagaimana setiap langkahnya, setiap actionnya itu adalah memancing keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang puasa khawas ini difilosofikan, kalau yang namanya ulet, tahu ulet ya? Tahu.
ulet atau apa namanya kak, yang ulet yang buat uget itu ya, Iya, ulet ya, ulet. itu kan binatang yang menjijikan itu. Kalau kita kena toel sama bulunya, kita langsung melentung itu bang, apa namanya, bengkak. Artinya apa? Si binatang ini membawa penyakit, gitu loh. Orang yang bersifat seperti binatang ulet ini, wih, jadinya parasit baik, ya kan gitu. Dia ngedekat, udah pasti itu bentol-bentol semuanya itu kena virus. Tetapi si ulet ini melalui metamorfosenya, ya, dia bertapa supaya jadi orang yang tidak dibenci, makhluk yang tidak dibenci, bertapa menjadi kepompong dengan waktu tertentu, sehingga tidak ulat lagi, jadi kepompong. Waktu tertentu tidak sama, ada yang seminggu, ya, ada yang 2 minggu. Ya. Ketika keluar, bukan si ulat lagi atau bukan kepompong lagi, tapi berubah wujud menjadi kupu-kupu. Kalau sudah makhluk binatang yang bernama kupu-kupu, tadinya itu nggak bisa terbang, si ulat tadi itu udah kupu-kupu bisa terbang melanglang buana kemana-mana. Cantik, siapa yang nggak suka sama kupu-kupu? Toh, cuman senajan. Walaupun begitu, kupu-kupu nggak bisa kita asal megang. Kalau asal megang tetap aja dapat melentung. Nah, karena dasarnya dia adalah makhluk yang menjijikan. Itu saudara-saudara, Ramadan ini adalah Ramadan bulan tempaan, kawah candra di muka untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tahun ini semua kita dapat menjadi fitrah, dapat menjadi jiwa yang bersih dan jiwa yang hayatun nufus, jiwa yang hidup, ingat kepada Allah dan memancing keridhaan Allah. Begitu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sahabat-sahabat Nasih, di mana saja Anda berada, mudah-mudahan kutipan ini bisa diambil pelajaran untuk sahabat-sahabat Nasih di mana saja Anda berada. Tapi saya mau mengutip dari sebuah nasihat Habib Maulana tadi tentang masalah ulat, lalu kemudian jadi kepompong. Ketika sudah menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Berarti filosofinya itu menjadi orang yang nakal dulu apa gimana? Ya. Menjadi orang yang nakal dulu. Ya. Lalu kemudian ada perubahan menjadi orang baik, lalu menjadi orang yang terbaik. Begitu ya filosofinya. Oh, maksudnya gini. Jadi kenapa kita analogikan ke sana, filosofikan ke sana? Pada dasarnya manusia itu dilahirkan suci, bersih, tidak dosa. Tetapi orang tuanya lah yang menjadikan kita ini Nasrani, Yahudi, Majusi atau Islam. Bagaimana? Tergantung pembentukan lingkungan kita sendiri, lingkungan keluarga, ya kan? Ya. Lingkungan sahabat kita, lingkungan sekolah kita, ya kan? Lingkungan pergaulan kita yang akan membentuk kepribadian kita, bukan hanya dari makanan saja, ya. Dari pribadi inilah kebanyakan yang namanya agama itu kan aturan. Aqoma yuqimu iqaman, ya, asal kata dari aqoma yuqimu iqaman, namanya agama itu aturan. Jadi peraturan. Peraturan apa? Karena kita muslim, peraturan kita Islam. Aslama Islam. Peraturan yang membawa keselamatan kalau ngikutin aturan. Kalau tidak mengikuti aturan, maka yang ada kita melanggar aturan sehingga kita seperti si binatang tadi itu, banyak durinya. Selalu membuat orang tidak nyaman. Hadirnya kita, orang gelisah pengennya pergi aja karena tidak nyaman, bawa penyakit kitanya itu. Tapi kalau kita ini ngikutin aturan, orang itu merebut, seneng duduk dengan kita karena tidak ada yang mengkhawatirkan atau membahayakan. Makanya difilosofikan orang-orang yang jauh dari real agama atau jauh dari melanggar dia selalu melanggar aturan agama, difilosofikan sebagaikan binatang yang banyak racunnya. Tuh, yang sehingganya menimbulkan bakteri atau penyakit. Begitu, Ustaz. Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh, 7 gero papa. Untuk sahabat-sahabat Nasih di mana saja Anda berada, bagi orang-orang yang bertalabul ilmi. Nah, mudah-mudahan sahabat-sahabat Nasih di mana saja Anda berada bisa mencari kesimpulan daripada talabul ilmi tersebut. Insyaallah. Ketika kita mencari ilmu, apa keunggulannya atau faedahnya, itu seperti apa menurut Habib Maulana? Keunggulan faedahnya kita menuntut ilmu. Ya. Wih, Bagus. pertanyaan ini sangat saya suka. Yang pertama, Allah itu sudah ngatur dalam Al-Quran, ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat.
ya, Allah itu akan mengangkat orang-orang yang beriman dulu. Karena dengan iman tadi itu dia pasti membutuhkan ilmu. Karena dengan ilmu hidup akan menjadi mudah. Nah, dengan sababiah iman dan ilmu tadi itu, dan sendirinya nanti Allah yang akan kita, tenang aja. Tuh, ya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang dikatakan orang-orang beriman, yang orang beriman nih ya, apabila disebut nama Allah, apabila diajak zikir, ya kan, apabila disuruh dukung orang zikir, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan dizikir terus ingat sama Allah, sudah ingat sama Allah, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu, dan apabila kamu membaca Al-Quran, diajak baca Al-Quran, diajak ngaji, diajak menuntut ilmu, nah termasuk tuh di situ thalabul ilmi, belajar tajwid dan sebagainya yang kaitan dengan kita keilmuan tentang Al-Quran, ilmu juga kan gitu. Ayatu zadatu imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Nah, dia akan bertambah imannya, akan naik imannya. Dengan naik imannya tadi itu pasti dia menuntut banyak berpikir untuk bagaimana dia menambah ilmu dan menambah ilmu lagi, supaya iman dia itu bukan hanya iman yang istilah menara yang tegak lurus, tapi mempunyai tolok ukur, mempunyai satu tarikan yang untuk melejit langsung ke atas lagi, sehingga Allah akan menaikkan derajat kita lebih mudah lagi. Allah firman, dan Allah maha mudah sebenarnya. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut apa? Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka itulah orang-orang yang beriman, yang sebenar-benarnya beriman. Apa hadiahnya? Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka akan dinaikkan sama Allah, diberikan derajat oleh Allah, serta ampunan, dan doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang bertolabul ilmi, ya. Sebenarnya banyak benar ya. Yang keduanya, oh iya benar, nggak apa-apa ini, mumpung gua dikasih kesempatan ngoceh ya. Pertama ya, tapi ingat, kalau sudah punya ilmu, al ilmu bila amalin kasajari bila samarin tuh. Ilmu itu kalau nggak kita praktekin, kayak pohonnya nggak ada buahnya. Percuma kita tahu, ilmu itu kan, menuntut ilmu itu kan wajib. Talabul ilmi fardhatun ala qaulil muslimin wal muslimatin. Kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wa tulbul iman minal mahdi ilal lahdi. Kewajibannya dari mulai sejak ayunan sampai ke liang lahat. Tuh, mencari ilmu. Iya, mencari ilmu. Dan itu juga perintahnya juga, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man aradal huma wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradal huma fa alaihi bil ilmi. Kalau ingin sukses untuk urusan dunia juga pakai ilmu, urusan akhirat pakai ilmu, urusan kedua-duanya pakai ilmu. Nah itu ilmu. Sebenarnya banyak. Ini durasinya masalahnya dikit lagi, makanya saya cepetin pakai kereta ekspres gitu ya. Apa lumayan semua oke ya. Biar los guys. Durasinya dapat berapa itu kira-kira? Ini sudah 15 menit lebih. Lebih lah. Iya, 15 menit lebih. Karena kalau sudah 20 menit itu amplopnya beda. Bercanda, sahabat penasihat. Iya, sing penting mah peminum ku murni gitu sing Allah. Oke, begitu aja sahabat-sahabat tasik di mana saja Anda berada. Perbincangan malam hari ini adalah perbincangan seru tentang menyambut bulan suci Ramadan dan tentang talabul ilmi. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat nasihat bisa mengambil semua pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan oleh Habib Maulana. Saya undur diri, mudah-mudahan video ini terus ditonton. Insyaallah. Jangan lupa subscribe dan di channel saya juga ya. Ya. Al-Ghaus Official, huruf besar semua ya, biar kita ketemu di channel kita, oke? Dan Nasihuddin Official gitu. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Waalaikumsalam.